Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Sri Story. Terima kasih sudah kembali ke channel yang menyajikan kisah nyata penuh pelajaran hidup. Kisah yang menggetarkan hati. Dan kisah yang mungkin tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kisah kali ini sempat viral dan menghebohkan banyak orang. Seorang TKW asal Indonesia harus menanggung kenyataan pahit. Mengandung seorang anak. Namun ayahnya bukan satu orang. Lebih mengejutkan lagi, 4 pria Arab kaya terlibat dalam kisah ini. Dan ketika sang TKW akhirnya berani bicara, pengakuannya justru membalik semua dugaan orang-orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tentang cinta, paksaan, atau pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan? Simak kisah lengkapnya, hanya di Sri Story. Nama perempuan itu Rima. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil yang sunyi. Tempat pagi selalu dimulai dengan suara ayam dan malam ditutup oleh desah angin sawah. Sejak kecil, Rima terbiasa hidup sederhana. Ayahnya seorang buruh tani. Ibunya berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Uang selalu kurang, tapi doa tak pernah putus. Hingga suatu hari, keadaan memaksa Rima memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semuanya bermula ketika ayahnya jatuh sakit. Biaya berobat semakin hari semakin besar. Sementara penghasilan keluarga nyaris tak ada. Rima yang saat itu baru menginjak usia dewasa, merasa dadanya sesak setiap kali melihat ibunya menghitung uang receh dengan mata berkaca-kaca. Disitulah, untuk pertama kalinya, kata, jadi TKW, terdengar masuk akal baginya. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Seorang tetangga mengenalkan Rima pada agen penyalur tenaga kerja. Janjinya terdengar manis. Gaji besar, majikan baik, rumah mewah, dan pekerjaan ringan. Cuma jaga rumah, kata sang agen. Kalau rajin, setahun bisa bangun rumah di kampung. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rima. Seperti harapan yang terlalu indah untuk ditolak. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu keluarganya tak punya pilihan lain. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, Rima berdiri di depan rumah dengan satu koper kecil berisi pakaian dan doa. Ibunya memeluknya lama, terlalu lama, seolah tahu ada sesuatu yang tak akan sama setelah hari itu. Ayahnya hanya bisa menatap, menahan sakit dan rasa bersalah. Rima menunduk, mencium tangan mereka, lalu berjanji dalam hati, ia akan pulang membawa kebahagiaan. Atau setidaknya, uang untuk menyelamatkan keluarganya. Di bus menuju penampungan, Rima duduk di antara perempuan-perempuan lain yang bernasib serupa. Ada yang menangis, ada yang tertawa menutupi gugup. Mereka saling bertukar cerita, saling menguatkan, seolah semua sedang menuju masa depan yang cerah. Rima ikut tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa berdoa pelan, memohon perlindungan kepada Allah, agar langkahnya dijaga dan niat baiknya dibalas kebaikan. Beberapa hari kemudian, Rima menginjakan kaki di negeri asing itu. Panasnya berbeda, bahasanya asing, dan segalanya terasa terlalu besar untuk dirinya yang kecil. Mobil hitam mewah menjemputnya dari bandara, membawanya ke sebuah kawasan elit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah majikannya berdiri megah, dengan pagar tinggi dan gerbang besi yang perlahan tertutup di belakangnya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Rima merasa seperti dunia lama tertinggal jauh di belakang. Ia diperkenalkan sebagai pembantu baru. Senyum majikannya ramah, tapi dingin. Di rumah itu, Rima melihat beberapa pria dewasa, berpenampilan rapi, berwajah tegas, dan aura kekuasaan yang membuatnya menunduk tanpa sadar. Mereka tak banyak bicara, hanya menatap sekilas. Namun tatapan itu membuat Rima merasa kecil dan tak terlihat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan awal yang wajar. Malam pertama, Rima tidur di kamar kecil dekat dapur. Ia memandangi langit-langit, memeluk tasbih yang dibawanya dari rumah. Dalam hatinya, ia mengulang niatnya datang ke sini, untuk keluarga, untuk pengorbanan, untuk masa depan. Namun entah mengapa, dadanya terasa berat. Ada firasat yang berbisik pelan, bahwa hidupnya tak akan berjalan semudah janji-janji yang pernah ia dengar.
Rima menutup mata, mencoba tidur, tanpa tahu bahwa malam itu hanyalah awal. Awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama Rima di rumah itu dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Ia terbangun oleh suara langkah kaki dan ketukan keras di pintu kamarnya. Belum sempat mengumpulkan nyawa, ia sudah diminta bangun dan bersiap bekerja. Rumah megah yang semalam hanya sempat ia lihat sekilas, kini tampak begitu luas dan dingin. Lantainya berkilau, dindingnya tinggi menjulang, dan setiap sudutnya terasa asing, seolah tak memberi ruang bagi siapapun untuk merasa nyaman. Rima mulai mengenal rutinitasnya. Membersihkan ruang tamu yang luas, dapur dengan peralatan mahal yang tak pernah ia sentuh sebelumnya, serta kamar-kamar besar yang jumlahnya lebih banyak dari yang ia bayangkan. Semua harus selesai tepat waktu. Sedikit saja terlambat, tatapan tajam akan langsung mengarah padanya. Tak ada bentakan keras, tapi nada bicara yang dingin justru terasa lebih menekan. Rima belajar cepat bahwa di rumah ini, kesalahan sekecil apapun tak pernah dianggap sepele. Aturan mulai diperkenalkan satu persatu. Rima tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Tidak boleh menggunakan ponsel kecuali pada jam tertentu. Tidak boleh berbicara kecuali ditanya. Bahkan, jendela kamarnya pun diminta selalu tertutup. Agar tidak panas, kata salah satu dari mereka. Rima mengangguk patuh. Meski dalam hati ia merasa seperti burung yang perlahan dimasukkan ke dalam sangkar emas. Di rumah itu, Rima tahu ia bukan satu-satunya perempuan, namun ia yang paling sering berada di dalam. 4 pria dewasa tinggal di sana. Mereka bersaudara, kata majikan perempuan itu. Keempatnya dikenal sebagai pengusaha kaya, dihormati, dan disegani. Setiap kali mereka lewat, Rima menunduk, menjaga jarak, memastikan dirinya tak terlihat. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, mengumpulkan uang, lalu pulang. Sesederhana itu harapannya. Namun, seiring berjalannya hari, Rima mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Tatapan-tatapan yang terlalu lama. Pertanyaan-pertanyaan yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan. "Kamu masih muda," kata salah satu dari mereka suatu sore. Rima tersenyum kaku. Tak tahu harus menjawab apa. Ia menghibur dirinya sendiri. Mungkin ini hanya perasaannya yang berlebihan. Ia mencoba berpikir positif, seperti yang selalu diajarkan ibunya. Malam hari menjadi waktu paling sunyi sekaligus paling berat bagi Rima. Di kamar kecilnya, ia duduk memeluk lutut, mendengarkan suara tawa dari ruang lain. Rumah itu terasa hidup, tapi bukan untuknya. Ia merindukan rumah, merindukan ibunya, dan suara ayahnya yang pelan. Dalam doa-doanya, Rima memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tak sanggup ia bayangkan. Suatu malam, ketika Rima sedang membereskan dapur sendirian, langkah kaki terdengar mendekat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Salah satu dari mereka berdiri tak jauh darinya, pura-pura mengambil minum. Ruangan terasa sempit meski sebenarnya luas. Rima menunduk, berusaha cepat menyelesaikan pekerjaannya. Namun, tatapan itu kembali ia rasakan, lebih dekat, lebih berat, dan membuatnya ingin segera pergi. Sejak malam itu, rasa tidak nyaman Rima semakin menjadi. Ia mulai berhitung hari, berharap waktu berlalu cepat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tak bisa ia hindari hanya dengan diam dan patuh. Dan Rima tak pernah menyangka bahwa aturan-aturan mencekam di rumah mewah itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Hari-hari Rima berjalan seperti bayangan yang tak punya suara. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, menuruti semua perintah tanpa banyak bertanya. Setiap langkahnya di rumah itu terasa diawasi, seolah dinding-dinding tinggi ikut memperhatikan geraknya. Senyum ramah yang dulu ditunjukkan majikan perempuannya perlahan menghilang, berganti dengan wajah datar dan sikap acuh. Rima mulai sadar, di rumah ini, ia bukan dianggap manusia seutuhnya, melainkan sekadar bagian dari rutinitas. Tekanan itu semakin terasa ketika salah satu dari 4 pria tersebut mulai sering mencari-cari alasan untuk memanggilnya sendirian. Kadang menyuruh mengambilkan sesuatu yang sebenarnya bisa mereka ambil sendiri,
Kadang memintanya membersihkan ruangan tertentu saat rumah sedang sepi. Rima selalu menurut, meski tangannya gemetar dan pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa selama ia patuh dan bekerja baik, semuanya akan baik-baik saja. Namun, suatu malam, batas yang selama ini ia jaga perlahan runtuh. Tanpa detail yang bisa ia ceritakan dengan kata-kata, Rima hanya tahu bahwa malam itu ia merasa dirinya hilang. Ia tak berteriak, bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuhnya seperti membeku. Setelahnya, ia kembali ke kamar dengan langkah gontai, menutup pintu, dan menangis tanpa suara hingga subuh. Di sajadah kecilnya, ia bersujud lama, memohon ampun dan perlindungan kepada Allah, bertanya dalam hati, dosa apa yang membuatnya harus mengalami ini? Rima berharap kejadian itu hanya sekali. Ia mencoba melupakan, mengubur rapat-rapat dalam ingatan, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi harapan itu terlalu naif. Hari-hari berikutnya, ketakutan yang sama datang kembali, dengan wajah yang berbeda. Rima mulai hidup dalam kecemasan terus-menerus. Setiap kali mendengar langkah kaki mendekat, jantungnya berdegup keras. Setiap kali dipanggil, ia merasa tubuhnya melemah. Ancaman mulai disampaikan secara halus namun jelas. Ia diingatkan tentang kontrak kerja, tentang gaji yang belum dibayarkan, tentang statusnya sebagai orang asing tanpa siapapun di negeri itu. Kalau kamu macam-macam, kamu bisa dipulangkan tanpa apa-apa. Kalimat itu terngiang di kepala Rima seperti kutukan. Ia tahu, melawan bukan pilihan. Mengadu pun terasa mustahil. Ia sendirian, terjebak, dan tak tahu kemana harus berpaling. Mimpi buruk itu perlahan menggerogoti jiwanya. Rima sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah. Nafsu makannya menurun, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin lemah. Majikan hanya menganggapnya malas atau sakit biasa. Tak ada yang benar-benar peduli. Bagi mereka, Rima hanyalah pekerja yang harus tetap berfungsi. Di sela-sela kelelahan, Rima sering menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia hampir tak mengenali perempuan yang menatap balik. Mata yang dulu penuh harapan kini dipenuhi ketakutan dan luka yang tak terlihat. Ia ingin pulang, ingin kembali menjadi Rima yang dulu, tapi jalan itu terasa semakin jauh. Dan tanpa Rima sadari, awal mimpi buruk itu belum berakhir. Justru, ia sedang menyeretnya, menuju kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Waktu berjalan tanpa memberi Rima kesempatan untuk bernapas. Hari-harinya melebur menjadi satu, antara kerja, ketakutan, dan diam yang dipaksakan. Ia belajar membaca suasana rumah itu dengan sangat hati-hati. Kapan harus menghilang, kapan harus menunduk lebih dalam, kapan harus pura-pura tidak mendengar. Namun semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin jelas bahwa jarak itu tak pernah benar-benar ada. Empat pria itu kini seperti empat bayangan yang berbeda, namun menyimpan satu maksud yang sama. Rima merasakannya dari cara mereka saling bertukar pandang, dari nada bicara yang seolah biasa namun mengandung tekanan, dari perintah-perintah yang makin sering mengarahkannya untuk berada sendirian. Tak pernah terang-terangan, selalu terselubung. Dan justru karena itulah Rima merasa tak punya pegangan untuk melawan. Ia mencoba bertahan dengan cara yang ia tahu, diam. Setiap kali rasa takut datang, ia menekannya dalam-dalam. Setiap kali luka batin itu menganga, ia menutupnya dengan doa. Di kamar kecilnya, Rima sering duduk lama memandangi lantai, menggenggam tasbih, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia percaya, selama ia tidak bersuara, badai ini akan berlalu. Ia salah. Perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Tubuhnya mudah lelah, kepalanya sering pusing, dan pagi hari terasa lebih berat dari biasanya. Ia mengira itu hanya karena pekerjaan yang terlalu banyak dan pikiran yang tak pernah tenang. Namun firasat lain mulai muncul, firasat yang membuatnya takut untuk berpikir lebih jauh. Rima mencoba mengabaikannya, menolak kemungkinan yang bahkan belum berani ia ucapkan dalam hati. Di rumah itu, suasana semakin tegang. Majikan perempuan terlihat lebih sering mengawasinya, seolah mencurigai sesuatu yang bahkan Rima sendiri belum yakin. Empat pria itu jarang berada di satu ruangan bersamaan dengannya,
Namun kehadiran mereka terasa di mana-mana. Seperti kesepakatan tanpa kata, mereka menjaga satu rahasia yang sama, rahasia yang perlahan menjerat Rima semakin dalam. Suatu malam, Rima duduk sendirian di dapur setelah pekerjaan selesai. Tangannya gemetar saat menuang air minum. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan gelas. Pucat, lelah, dan asing. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa ada sesuatu yang tak bisa lagi ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ketakutan itu kini bercampur dengan kebingungan dan rasa bersalah yang tak ia mengerti asalnya. Rima ingin lari, ingin keluar dari rumah itu, ingin kembali ke desa dan memeluk ibunya. Namun setiap pintu terasa tertutup. Pagar tinggi, aturan ketat, dan ancaman yang selalu menggantung membuat langkahnya terhenti. Ia sadar, apapun yang sedang terjadi, ia sudah terlanjur berada di tengah pusaran. Dan di antara empat pria itu, tersimpan satu rahasia besar, yang belum sepenuhnya Rima pahami. Rahasia yang sebentar lagi akan terungkap dengan cara yang paling ia takuti. Hari itu Rima merasa tubuhnya benar-benar tak seperti biasanya. Pagi datang dengan mual yang tak tertahankan, kepala berputar, dan langkah terasa berat meski baru beberapa jam bekerja. Ia mencoba bertahan, menyelesaikan tugas seperti biasa, namun pandangannya sering mengabur. Berkali-kali ia harus berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. Rima masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan dan tekanan pikiran, akibat terlalu lama hidup dalam ketakutan. Namun ketika hari-hari berlalu dan tubuhnya tak juga membaik, kecurigaan itu semakin kuat. Datang bulan yang biasanya teratur tak kunjung hadir. Rima mulai menghitung hari dengan tangan gemetar. Malam-malamnya dipenuhi doa dan air mata. Ia takut pada kemungkinan yang mulai terbentuk di pikirannya. Kemungkinan yang terasa terlalu besar untuk ditanggung seorang diri di negeri asing. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Rima akhirnya memeriksakan dirinya secara diam-diam. Saat hasil itu ada di tangannya, dunia seakan berhenti berputar. Kakinya lemas, dadanya sesak, dan napasnya tertahan. Dugaan terburuk itu ternyata benar. Rima mengandung. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan yang berulang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dan bagaimana aku harus bertahan? Ia kembali ke rumah itu dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tak butuh waktu lama hingga perubahan pada dirinya mulai disadari. Majikan perempuan memandangnya dengan curiga, lalu memanggilnya untuk bicara. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, semakin lama semakin tajam. Rima hanya bisa menunduk, tangannya saling menggenggam erat, hingga akhirnya kebenaran itu tak bisa lagi disembunyikan. Pengakuan Rima seperti petir di siang bolong. Suasana rumah berubah seketika. Empat pria itu dipanggil. Untuk pertama kalinya, Rima melihat mereka duduk dalam satu ruangan dengan wajah tegang. Tak ada lagi sikap santai. Tak ada lagi nada dingin yang berwibawa. Yang ada hanyalah kegelisahan dan saling tatap penuh curiga. Pertanyaan besar menggantung di udara. Pertanyaan yang tak seorang pun berani menjawab dengan pasti. Kehamilan itu menggemparkan rumah mewah tersebut. Bisik-bisik terdengar di balik pintu tertutup. Rima dijauhkan dari pekerjaan. Lebih sering dikurung di kamar. Ia merasa seperti beban yang ingin segera disingkirkan. Namun sekaligus rahasia yang harus dijaga rapat-rapat. Di tengah kekacauan itu, Rima hanya bisa memeluk perutnya yang masih datar, menangis dalam diam, memohon perlindungan kepada Allah agar ia dan janin dalam kandungannya diberi keselamatan. Tak ada satupun yang bertanya bagaimana perasaannya. Tak ada yang peduli pada luka batin yang telah lama ia simpan. Yang mereka pikirkan hanyalah nama baik, harta, dan posisi. Rima sadar, sejak saat itu, hidupnya tak lagi berada dalam kendalinya sendiri. Kehamilan yang seharusnya menjadi kabar bahagia, berubah menjadi mimpi buruk yang menggemparkan. Dan Rima belum tahu keputusan apa yang akan mereka ambil. Keputusan yang akan menentukan nasibnya selamanya.
Hari-hari setelah kehamilan Rima terungkap terasa seperti berjalan di atas kaca. Rumah itu menjadi lebih sunyi, namun ketegangannya justru semakin terasa. Rima jarang dipanggil untuk bekerja. Ia lebih sering diminta tetap di kamar, seolah keberadaannya kini adalah masalah yang harus disembunyikan. Setiap langkah kaki di lorong membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu kapan ia akan dipanggil, dan untuk apa. Suatu sore, pintu kamarnya diketuk. Rima diminta datang ke ruang tamu. Di sana, keempat pria itu sudah menunggu, duduk berjajar dengan wajah serius. Majikan perempuan berdiri di sisi lain, menatap Rima tanpa ekspresi. Suasana begitu dingin hingga Rima merasa napasnya tercekat. Ia duduk perlahan, menunduk, tangannya gemetar di pangkuan. Pembicaraan dimulai dengan nada datar, seolah yang mereka bahas hanyalah urusan bisnis biasa. Mereka tidak menanyakan kabarnya, tidak menanyakan perasaannya. Yang mereka bicarakan adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Kehamilan Rima dianggap aib, sesuatu yang tak boleh keluar dari dinding rumah itu. Nama baik, kehormatan keluarga, dan harta disebut berulang kali, seakan nyawa dan masa depan Rima tak termasuk di dalamnya. Lalu, tawaran itu disampaikan. Rima mendengarkan dengan wajah kosong, mencoba memahami setiap kata yang terasa seperti mimpi buruk. Ia dijanjikan sejumlah uang yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jumlah yang, menurut mereka, cukup untuk mengubah hidupnya dan keluarganya di kampung. Ia juga dijanjikan perawatan selama kehamilan, tempat tinggal yang layak, dan jaminan keselamatan, dengan satu syarat besar yang membuat dada Rima terasa dihantam keras. Ia harus diam. Ia tidak boleh bercerita pada siapapun. Dan ia harus menerima keputusan mereka tentang masa depannya dan masa depan anak yang dikandungnya. Rima ingin menolak. Ia ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil. Bahwa ia bukan barang yang bisa ditukar dengan uang. Namun setiap kali keberanian itu muncul, ancaman lama kembali diingatkan. Tentang statusnya sebagai pekerja asing. Tentang kontrak yang bisa diputus kapan saja. Tentang kemungkinan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Dengan membawa aib yang akan menghancurkan keluarganya di desa. Di dalam hatinya, terjadi pertempuran yang tak terlihat. Rima memikirkan ibunya yang menunggu kabar baik. Ayahnya yang sakit dan membutuhkan biaya. Dan janin di perutnya, yang sama sekali tak bersalah. Ia memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan. Dalam diam, ia memohon petunjuk kepada Allah. Berharap ada jalan yang tidak menyakitkan siapapun. Namun di ruangan itu, tak ada ruang untuk doa, yang ada hanya tekanan. Mereka memberinya waktu berpikir yang singkat. Ini kesempatanmu, kata salah satu dari mereka. Kesempatan, kata itu terdengar begitu kejam di telinga Rima. Kesempatan untuk apa? Untuk bertahan hidup dengan harga yang terlalu mahal? Malam itu, Rima kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk lama di tepi ranjang. Menatap kosong ke dinding. Di atas meja kecil, selembar kertas dan sebuah pena sudah disiapkan. Dokumen yang tak sepenuhnya ia pahami, namun jelas akan mengikat hidupnya. Tangannya bergetar saat memegang pena. Air matanya jatuh membasahi kertas. Dengan hati yang remuk dan jiwa yang lelah, Rima sadar, apapun pilihannya, ia akan kehilangan sesuatu. Dan pada akhirnya, ia membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Waktu berjalan lambat bagi Rima, namun perutnya terus membesar tanpa bisa dihentikan. Hari-hari kehamilan ia jalani dalam ketersingan. Ia dipindahkan ke sebuah tempat yang jauh dari rumah utama, tenang, tertutup, dan dijaga. Secara lahiriah, kebutuhannya dipenuhi. Makanan cukup, pemeriksaan rutin, dan istirahat yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Namun di balik itu semua, Rima tahu, perhatian ini bukanlah bentuk kepedulian, melainkan cara untuk memastikan rahasia tetap terkunci rapat. Tak ada keluarga di sisinya. Tak ada ibu yang menggenggam tangan. Tak ada ayah yang menguatkan dengan tatapan. Rima menjalani semuanya sendirian. Setiap malam, ia berbicara pada janin dalam perutnya. Berjanji akan bertahan apapun yang terjadi.
Dalam doa-doanya kepada Allah, ia memohon satu hal, agar anak itu lahir dengan selamat dan tidak mewarisi luka yang ia simpan dalam diam. Hari kelahiran itu akhirnya tiba. Rima dibawa ke rumah sakit dengan pengawalan yang terasa lebih seperti pengawasan. Rasa sakit datang bergelombang, menghapus rasa takut, menyisakan naluri untuk bertahan hidup. Di ruang bersalin yang dingin, Rima menggenggam spray erat-erat, air mata bercampur peluh. Saat tangisan pertama terdengar, dunia seakan berhenti sejenak. Bayi itu lahir dengan selamat. Rima menangis terseduh, bukan hanya karena rasa sakit yang usai, tetapi karena campuran perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap wajah kecil itu dengan penuh cinta dan ketakutan. Untuk sesaat, ia lupa pada semuanya. Rumah mewah, aturan mencekam, dan janji-janji yang mengikat hidupnya. Yang ia lihat hanyalah seorang bayi yang membutuhkan ibunya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah kelahiran, suasana kembali berubah. 4 pria itu datang, bergantian melihat bayi tersebut. Tatapan mereka penuh perhitungan, bukan kasih sayang. Diskusi-diskusi dilakukan di luar jangkauan pendengaran Rima. Hingga suatu hari, keputusan itu disampaikan. Salah satu dari mereka mengklaim tanggung jawab, bukan dengan pengakuan penuh, melainkan dengan cara yang terasa paling aman bagi mereka. Janji-janji yang dulu diucapkan mulai retak satu persatu. Uang yang dijanjikan tak sepenuhnya Rima terima. Perlakuan hangat berubah dingin. Ia mulai merasakan jarak yang sengaja diciptakan. Rima sadar, keberadaannya kini tak lagi dibutuhkan seperti sebelumnya. Yang penting telah mereka dapatkan. Rahasia tetap aman, nama baik tetap terjaga. Suatu pagi, tanpa banyak penjelasan, Rima diberi sebuah koper. Isinya pakaian sederhana dan beberapa dokumen. Tiket pulang diselipkan begitu saja, seolah ia hanya barang yang dikirim kembali setelah selesai digunakan. Tak ada perpisahan. Tak ada ucapan terima kasih. Rima berdiri terpaku, memeluk bayinya erat-erat, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Di saat itulah Rima benar-benar mengerti arti pengkhianatan. Bukan hanya pengkhianatan pada janji, tetapi pada kemanusiaan. Dengan hati yang hancur dan masa depan yang tak pasti, Rima melangkah pergi, membawa seorang bayi, dan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Pesawat yang membawa Rima pulang mendarat saat langit Indonesia masih kelabu. Dari balik jendela, ia menatap tanah kelahirannya dengan perasaan yang campur aduk. Ini rumahnya, tempat ia dulu berangkat dengan harapan besar. Namun kini, ia kembali dengan hati yang penuh luka dan sebuah rahasia yang tak tahu harus disimpan di mana. Bayi dalam pelukannya terlelap, tak tahu apapun tentang perjalanan panjang dan getir yang telah membawanya ke dunia ini. Di bandara, tak ada yang menjemput dengan pelukan hangat. Rima berjalan pelan, menenteng koper kecil. Matanya menunduk menghindari tatapan orang-orang. Setiap langkah terasa berat, seolah masa lalu terus menariknya ke belakang. Ia takut pada pertanyaan, takut pada penilaian, dan lebih dari itu, takut pada kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Saat akhirnya sampai di rumah, ibunya menyambut dengan tangis yang pecah. Ayahnya yang sakit hanya bisa memeluk Rima dengan tangan gemetar. Tak banyak kata yang terucap. Rima hanya mengatakan bahwa ia pulang membawa cobaan. Tak ada cerita tentang rumah mewah, tentang aturan mencekam, apalagi tentang 4 pria dan janji yang dikhianati. Semua itu ia kubur dalam-dalam, demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Hari-hari berikutnya tak semudah yang Rima bayangkan. Desa kecil yang dulu terasa ramah kini terasa penuh mata. Bisik-bisik mulai terdengar. Pertanyaan-pertanyaan muncul dengan wajah pura-pura peduli. Suaminya mana? Kenapa pulang bawa bayi? Rima hanya tersenyum kaku atau memilih diam. Setiap pertanyaan seperti menusuk luka yang belum sempat mengering. Ibunya mencoba kuat, membela Rima sebisanya. Ayahnya lebih sering terdiam, memalingkan wajah setiap kali nama Rima disebut orang. Rima tahu, kehadirannya membawa beban baru bagi keluarga. Ia merasa bersalah, meski dalam hati ia tahu, ia adalah korban dari keadaan yang kejam. Di malam hari, saat semua tertidur,
Rima sering menangis sendirian, memeluk bayinya erat-erat, takut kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan. Rahasia itu terus ia simpan. Tentang siapa ayah anaknya. Tentang apa yang sebenarnya ia alami. Tentang perjanjian dan pengkhianatan. Ia memilih diam bukan karena takut, tetapi karena lelah. Lelah menjelaskan, lelah membela diri, lelah menghadapi dunia yang seringkali lebih cepat menghakimi daripada mendengar. Di sela-sela keputusasaan, Rima berusaha bangkit. Ia menerima pekerjaan kecil-kecilan, menjahit, membantu tetangga, apapun yang bisa memberinya penghasilan. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih bisa hidup, masih bisa menjadi ibu yang baik. Dalam setiap sujudnya kepada Allah, Rima memohon kekuatan agar mampu menjalani hari esok, meski tanpa janji apapun. Namun Rima tahu, rahasia sebesar itu tak akan selamanya terkubur. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Dan ketika hari itu tiba, hidup Rima akan kembali diguncang. Lebih keras dari sebelumnya. Waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan luka Rima. Ia hanya mengajarkannya cara bertahan. Hari-harinya di desa berjalan pelan, diisi kerja seadanya dan mengurus anaknya yang kian tumbuh. Dari luar, Rima tampak kuat. Namun di dalam dirinya, ada cerita yang terus menekan dada, menunggu waktu untuk keluar. Setiap kali ia mendengar bisik-bisik atau tatapan sinis, hatinya bergetar. Ia lelah menunduk, lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pengakuan itu bermula tanpa rencana. Suatu hari, seorang kerabat jauh yang baru pulang dari luar negeri datang berkunjung. Percakapan ringan berubah menjadi pertanyaan yang terlalu dalam. Rima mencoba menghindar, namun kalimat demi kalimat terus menekan, hingga akhirnya bendungan itu runtuh. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak bisa dibendung, Rima menceritakan sebagian kecil dari apa yang ia alami. Tak semuanya, tapi cukup untuk membuat ruangan itu hening. Cerita itu menyebar lebih cepat dari yang Rima bayangkan. Dari mulut ke mulut, dari bisikan ke pesan singkat, hingga akhirnya sampai ke media sosial. Nama Rima mulai disebut-sebut. Ada yang bersimpati, ada yang mencaci, ada yang menyebutnya korban, ada pula yang dengan mudah melabelinya sebagai perempuan tak bermoral. Setiap komentar terasa seperti pisau bermata dua. Dukungan memberi harapan, hujatan mengoyak luka lama. Di tengah badai itu, Rima dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya, tetap diam atau bicara sepenuhnya. Ia menatap wajah anaknya yang tertidur pulas, lalu wajah ibunya yang mulai menua oleh kecemasan. Rima sadar, diam selama ini memang melindungi, tetapi juga memenjarakan. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Rima memutuskan untuk berbicara. Pengakuan itu disampaikan dengan suara yang tenang namun penuh beban. Rima tidak menyebut nama, tidak menuntut apapun. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami, tentang rumah mewah, aturan mencekam, tekanan, dan janji yang dikhianati. Tentang bagaimana ia dipaksa memilih dalam keadaan tanpa pilihan. Tentang bagaimana ia pulang membawa seorang anak dan luka yang tak kasat mata. Pengakuan itu mengguncang banyak orang. Narasi yang selama ini dibentuk oleh gosip perlahan retak. Sebagian mulai memahami bahwa apa yang dialami Rima bukan sekadar skandal, melainkan tragedi kemanusiaan. Dukungan mengalir, terutama dari perempuan-perempuan yang merasa melihat bayangan diri mereka dalam cerita Rima. Namun bersamaan dengan itu, ancaman juga datang, halus namun terasa. Peringatan agar Rima berhenti bicara. Isyarat bahwa ada pihak-pihak yang tak ingin masa lalu diungkit. Malam-malam Rima kembali dipenuhi kecemasan. Ia takut, bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Dalam sujud panjang kepada Allah, Rima memohon perlindungan dan keteguhan hati. Ia tahu, setelah pengakuan itu, tak ada jalan kembali. Hidupnya telah berubah sekali lagi. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rima merasa sedikit lebih ringan. Kebenaran yang ia ucapkan memang mengguncang, tetapi juga membebaskannya dari penjara diam. Dan ia belum tahu bahwa pengakuan itu akan membuka tabir terakhir tentang siapa sebenarnya mereka dan betapa besar kekuatan yang selama ini menutup mulutnya.
Waktu terus berjalan, dan perlahan badai dalam hidup Rima mulai mereda, meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Ia tak menjadi kaya, tak pula hidup dalam kenyamanan seperti yang pernah dijanjikan. Namun hari-harinya kini diisi dengan sesuatu yang lebih berharga, kejujuran pada diri sendiri dan keberanian untuk bangkit. Rima belajar menerima masa lalunya bukan sebagai aib, melainkan sebagai luka yang mengajarkannya tentang kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Anaknya tumbuh menjadi sumber cahaya dalam hidupnya. Setiap senyum kecil, setiap genggaman tangan mungil, menjadi alasan Rima untuk terus melangkah. Ia mendidik anak itu dengan cinta dan kejujuran, bertekad memutus rantai luka yang hampir menelannya. Dalam setiap doa kepada Allah, Rima bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup dan kesempatan untuk memperbaiki segalanya, meski dari titik yang paling rendah. Pengakuan Rima membuat banyak perempuan lain memberanikan diri untuk berbagi cerita. Ada yang mengirim pesan diam-diam, ada yang menangis di balik sambungan telepon. Dari situlah Rima sadar, kisahnya bukan satu-satunya. Ia hanyalah satu suara dari sekian banyak TKW yang pernah berangkat dengan harapan, namun pulang dengan trauma. Kesadaran itu membuat Rima memilih untuk tidak lagi bersembunyi, tetapi juga tidak tenggelam dalam amarah. Rima mulai menyampaikan pesan-pesan sederhana, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keinginan melindungi. Ia mengingatkan calon TKW untuk lebih berhati-hati memilih jalur keberangkatan, memahami kontrak kerja, dan berani bertanya jika ada hal yang terasa janggal. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan keluarga dan tidak menyerahkan seluruh kendali hidup pada siapapun, betapapun meyakinkannya janji yang diberikan. Ia juga berpesan agar para perempuan tidak merasa sendirian ketika berada dalam tekanan. Dia memang kadang terasa aman, tetapi terlalu lama diam bisa mematikan. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Rima tahu, tak semua orang punya kesempatan atau kekuatan untuk bicara, namun ia berharap, setidaknya kisahnya bisa menjadi peringatan dan penguat bagi mereka yang sedang berjuang dalam senyap. Kepada masyarakat, Rima menyampaikan satu harapan, berhentilah menghakimi sebelum mendengar. Di balik setiap cerita yang tampak buruk, seringkali tersembunyi penderitaan yang panjang. Ia percaya, empati jauh lebih menyembuhkan daripada celaan. Dunia mungkin tak selalu adil, tetapi manusia bisa memilih untuk lebih manusiawi. Kini, Rima melangkah dengan kepala tegak. Ia tak menyangkal masa lalunya, namun juga tak membiarkannya menentukan seluruh masa depannya. Luka itu akan selalu ada, tetapi ia tak lagi berdarah. Dari kisah hidupnya, Rima belajar satu hal penting, bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dari reruntuhan. Dan kepada siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah satu pesan Rima. Berangkatlah dengan ilmu, bertahanlah dengan iman, dan pulanglah dengan harga diri. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Sri Story. Semoga menjadi pelajaran. Dan semoga Allah melindungi setiap langkah para pejuang keluarga di negeri orang. Demikian kisah nyata yang bisa kami bagikan kali ini, sahabat Sri Story. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga pengingat dan pelajaran berharga tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Sri Story, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, dimanapun berada dan apapun perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.